ya. Oke. Itu level kedua buat aku. Yang ketiga adalah ini penting banget nih, Vi. Ini penting banget dan ini merupakan salah satu yang memang menjadi tujuan gue ketika gue membuat perencanaan keuangan gue atau perencanaan investasi gue. Terbebas dari utang. Wah, itu keren nih. Jadi Penting ya, Om? udah ada tujuan bahwa dalam usia tertentu saya udah harus bebas utang. Utang KPR, utang KPM, utang apapun lah namanya. Kalau kartu kredit aku nggak hitung bebas dari utang karena aku setiap kartu kredit itu pakai misalkan 20 juta akhir periode udah aku bayar. Oke. Ya. Nah, yang keempat adalah biaya hidup yang mostly rendah dari income, lebih rendah dari income. Karena jangan sampai gini, income-nya naik, biaya hidupnya ikut naik. Ya, biasa itu tipikal banget ya, Om. Betul. Ya? Jadi kalau bisa, misalnya gini, aku income 10 juta, pengeluaranku 5 juta, misalnya gitu ya. Ketika income-ku 30 juta, kalau bisa biaya hidup tetap 5 juta juga. Oke. Ya, jadi sesuai setidaknya ikut inflasi saja lah gitu ya, Om. Jadi biaya hidup itu justru jangan menyesuaikan dengan income. Ya. Income naik 10%, biaya hidup naiknya lebih tinggi, jangan. Ya, justru harusnya ya nggak usah di fraction gitu lah ya. Lalu yang kelima sebenarnya ini yang mungkin jadi masalah banyak orang ya. Ketika kamu nggak punya multiple stream of income. Oke. Ya. Nggak punya multiple stream of income. Kenapa sekarang aku bilang aku punya multiple stream of income? Misalnya gini, dari gaji ada, ya. Lalu aku juga punya multiple stream of income, misalnya dari obligasi tiap 3 bulan, dapat berapa puluh juta. Dapat income bulanan juga dari misalnya deposito tiap bulan. Bahkan sekarang dengan adanya bank-bank digital gitu ya, bunganya dibayarkan tiap hari, Vi. Oke, itu lebih menarik lagi ya. Betul. Jadi sekarang gini, dengan punya multiple stream of income, kadang pengeluaran kecil itu tidak aku ambil dari gaji. Tapi aku ambil dari bunga-bunga rutin harian. Orang bilang, wah, Bibo ini makan riba gitu dong. Enggak sih sebenarnya, itu udah inilah ya, udah sesuatu yang aku nggak bisa menjudge apakah riba itu salah atau benar ya. Pokoknya aku menganggap bahwa bunga deposito itu masih aku anggap sebagai sesuatu yang oke gitu ya. Buat aku pakai gitu lah. Jadi hal seperti ini justru yang menjadi cara percepatan orang supaya bisa merdeka finansial. Multiple stream of income, ya, baik itu dari income aktif maupun income pasif. Jadi saya nggak melarang gitu loh. Kalau suami istri punya income double, saya nggak ngelarang. Misalnya, istri harus di rumah, istri harus ini. Buat saya, kalau istrinya bisa menghasilkan income, itu kan bagus buat keluarga. Gitu ya? Betul. Biar lebih cepat untuk kayak Vivi lah. Biar cepat ke merdeka finansial. Betul. Secara couple goal seperti itu. Jadi menurut aku sih tadi ya, dana darurat cukup, investasi asuransinya oke, terbebas dari utang, biaya hidup lebih rendah, multiple stream of income. Dari situ baru kita bisa ngomongin soal kapan saya harus bersedekah lebih banyak, beribadah lebih sering, bagaimana saya menciptakan warisan yang cukup baik untuk anak-anak keluarga saya kalau saya sampai nggak ada, kapan saya harus betul-betul retired, dalam arti udahlah, kan kayak aku kan beberapa tahun yang lalu kan hidup itu betul-betul bebas ya, Vi ya, dalam arti mau liburan hari ini berangkat, besok nggak ada yang nanyain lu mau lu mau harus ngambil cuti harus kayak gitu kan. Itu sebenarnya salah satu contoh dari merdeka finansial sih. Iya. Ya, jadi kita catat ya. Tadi banyak banget tips dari Om untuk menuju merdeka finansial. Kita baca pertanyaan berikutnya lagi ya, Om ya. Betul, boleh. Ini ada beberapa terkait
sebetulnya ini juga satu cara. Jadi gini, pertanyaannya dari ini ya Tia, sekarang dari Nisa Ros. Pertanyaannya gini Om, ada hubungannya lah dengan pekerjaan kita saat ini ya, investasi kita di pasar modal. Bagaimana sih tips menguatkan dalam menghadapi naik turunnya investasi, terutama saham ya? Terus gimana sih menyikapi kegagalan ini? Nah ini sebetulnya penting juga ya. Memang akan butuh jam terbang, akan butuh kekuatan mental. Yang penting tujuannya kemana. Tapi Om Bibo boleh kasih sedikit tips nggak sih? Gimana sih ini naik turun? Gimana nih menghadapi ini? Gimana supaya kuat mental gitu ya? Dari Nisa Ros. Jadi gini, yang namanya investasi, misalnya saham atau reksadana dan lain-lain ya, itu kan kalau kita bicara sekarang aku balik ke teori awal dulu ya, ke definisi awal dulu yang membedakan antara investasi dengan spekulasi ya. Nah, spekulasi itu ngomonginnya ke trading lah ya, kita ngomong ya, spekulasi itu trading. Nah, kalau kita berinvestasi, kita fokusnya ke ownership saham, ownership perusahaan, ownership ownership di satu usaha seperti itu. Kalau spekulasi itu enggak. Jadi kita nggak usah berpikir bahwa gue harus membeli perusahaan yang bagus, nggak perlu deh. Bahkan perusahaan hantu pun gitu, kalau harga sahamnya cenderung naik ya lo ikutin aja kayak gitu kan. Nah, kalau berinvestasi itu memang melihatnya apresiasi jangka panjang. Jadi kalau ada fluktuasi jangka pendek, ya itu harus dipahami dan harus diterima dengan jelas, ya. Jangan terkecoh di situ, jangan takut di situ. Kalau kita lihat di trading atau spekulasi, itu kan kita memanfaatkan perubahan harga di jangka pendek. Makanya kalau kita berspekulasi atau trading itu, kita boleh melakukan kayak cut loss gitu ya, boleh. Tapi kalau berinvestasi, selama kita tahu bahwa kita membeli perusahaan yang baik, membeli perusahaan yang benar, membeli perusahaan yang bertumbuh, harusnya justru kita bisa memanfaatkan momen-momen untuk jangka pendek ya, ketika ada penurunan harga kita membeli balik, menambah posisi seperti itu. Nah, kalau kita berinvestasi, kita kan fokus ke informasi yang sifatnya fundamental, kinerja. Kalau spekulasi mah nggak usah gitu. Jadi ini yang harus teman-teman pahami. Kemarin aku sempat ngobrol sama satu teman gitu ya, nyangkut di saham BCA, BRI, Bank Mandiri, itu jauh lebih terhormat, jauh lebih aman ketimbang nyangkut ke saham-saham gorengan gitu loh. Iya, nggak tahu kapan balik ya. Betul, sama kayak aku misalkan beli saham Apple, Amazon, Google, walaupun harganya turun gitu ya, aku tetap akan ngerasa bahwa saham ini akan kembali ke value-nya lagi. Jadi kalau terjadi turun naik dalam jangka pendek, pastikan kalian yakin bahwa harganya nanti akan mengikuti valuasinya lagi. Tetapi jangan membeli perusahaan yang sudah valuasinya sudah cenderung turun atau harganya cenderung turun karena bisnisnya sudah mulai mengalami perubahan gitu ya. Yang ini yang harus betul-betul dipahami gitu loh. Ya. Siap Om. Jadi kita mesti make sure ya bahwa kita yakin dengan value satu perusahaan supaya tadi peace of mind pada saat kita nyangkut, kita punya satu confidence. Jadi saya pernah punya ini Om, satu ini ya, rekan-rekan yang investasi lah ya. Jadi istilahnya mereka seperti ini. Ya, kalau kayak inilah, kalau investasi ke saham yang bagus, nanti abis sakit juga sembuh gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita baca. Terima kasih Om Lup untuk jawabannya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Sebetulnya tadi sudah di-mention oleh Om Lup juga. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi yang kita akan bacakan. Ini dari Kenurtea. Untuk keluarga Merdeka Finansial, nah ini kayaknya udah berkeluarga nih Om. Apakah suami dan istri sama-sama berinvestasi? Nah, apakah gini ya Om ya? Kan kita ini cewek sama cowok, ini kebetulan kita saling nge-host nih ya Om ya. Mungkin nggak sih keduanya harus berinvestasi dan apakah model investasi kita ini mesti sama atau boleh beda? Karena kan kita punya pandangan yang berbeda nih. Mungkin yang istri
beli emas tiap hari gitu ya. Kalau suami beli kripto tiap hari. Nah, gimana sih menyikapi antara suami istri ini biar kalau investasi ini ya Mbok ya inline gitu ya Om ya. Oke. Untuk menuju tentu ke kemerdekaan finansial. Oke. Ini kayak case mertua gue, Vi. Case mertua gue. Mm-mm. Mertua gue tuh cowok cewek itu investasinya beda-beda. Yang cowok Mm-mm. lebih banyak investasi mungkin di properti. Oke. Tapi kalau yang cewek investasinya di berhias sambil menabung, ya. Oke. Mereka berdua punya income masing-masing. Jadi mertua gue cewek itu punya bisnis, mertua gue cowok tuh punya bisnis, gitu ya. Jadi mereka punya investasi sendiri-sendiri gitu loh. Ya tapi kan yang namanya teori suami istri kan katanya gini, uang istri adalah punya istri, uang suami punya istri juga gitu kan. Nah, Gitu jadi ya. hal seperti ini mungkin nanti akan ada irisan gitu ya, irisan. Tapi kalau buat aku sih sebaiknya gini. Kalau ada yang hendak diinvestasikan secara bersama, gitu. Bersama ya dalam arti ya, misalkan istri punya income, suami punya income gitu ya. Terus ada yang akan diinvestasikan bersama. Pastikan yang mengelola adalah mereka yang memang punya skill di situ. Jadi yang menjadi manajer investasi itu adalah orang yang betul-betul tahu tentang cara berinvestasi di situ dengan baik. Contoh misalkan istriku punya income misalkan gitu ya. Terus istriku bilang, "Pah, aku mau investasi di saham dong. Kayaknya kan kamu lebih expert di situ. Aku taruh di situ ya. Aku taruh di kamu aja ya. Aku taruh di sama kamu aja, kamu percayain." Ketimbang nanti istrinya belajar juga. Akhirnya kayak kemarin tuh kasus artis yang bercerai ya sama istrinya, terus istrinya dibilang katanya rugi 200 juta. Kan jadi nggak bagus buat semua. Oke. Jadi pastikan ketika ada usaha untuk melakukan joint investment, sebagai manajer investasinya, satu orang dari couple ini yang memang lebih punya expertise di situ. Oke. Karena kenapa? Kalau investasi berbarengan, lalu dua-duanya mau jadi manajer investasi, nanti pasti akan lebih banyak ributnya, Vi. Nanti Jadi malah sampai merdeka finansial ternyata merdeka hubungan juga gitu ya Om. Betul, akhirnya malah split gitu kan. Menurut aku sih itu sih, menurut aku itu. Iya. Ya, artinya tetaplah ya ilmu komunikasi antara suami dan istri yang berinvestasi tetap harus ada, dan keterbukaan untuk apa sih yang diinvestasikan juga tetap harus ada ya Om. Iya, Nah, betul. ini ada, kita lanjut lagi ya. Mungkin kita baca satu pertanyaan lagi karena waktu kita udah cukup cukup mepet. Nah, ini dari aku coba rangkum beberapa pertanyaan jadi satu ya. Dari Hilal Rizky Fati. Lebih penting ilmu dulu atau dana dulu sih jika ingin meraih kemerdekaan finansial, terutama bagi generasi sandwich. Terus fitur-fitur samologi apa sih yang bisa mendukung kita untuk mencapai kemerdekaan finansial ini? Nah, ini dari Pak Hilal Rizky Fati. Nah, mungkin bisa spill sedikit nih Om. Ilmu dulu atau dana dulu? Terus apa sih tools-tools yang bisa bantuin kami ini untuk Gen Z? Silakan Om. Oke. Jadi gini, ketika orang bertanya ya, duit dulu atau ilmu dulu untuk berinvestasi? Percuma punya ilmu banyak ya, kalau duitnya nggak kumpul-kumpul juga, Vi. Oke. Ya, jadi gini, ketika uang kita masih sedikit, ya, ilmu kita masih sedikit, itu saya lebih senang. Ketimbang ketika uang kita banyak, kita tidak punya ilmu sama sekali. Kemungkinannya akan ruginya lebih gede. Oke. Jadi ketika uang kita masih kecil, ilmu kita masih, jadi gini, ketika ilmu kita masih sedikit, investasi lebih sedikit. Ketika ilmu kita sudah banyak, investasi akan lebih banyak. Oke. Ya, karena kenapa? Ini ada korelasinya antara orang yang sudah berilmu dengan dengan size investmentnya, pasti akan ada irisan gitu loh. Karena banyak sekali orang-orang sekarang yang punya duit banyak, malah justru jadi korban investasi bodong.
Ya kan? Itu artinya apa? Duitnya banyak, ilmunya cetek. Kurang gitu ya. Betul. Tapi ada juga, Vi, orang yang ilmunya banyak, Vi, tapi duitnya Mm-mm. cetek, Vi. Ada juga ya. Ada. Dan ini sebenarnya secara power buat menghasilkan income gitu ya. Sorry, power Mm-mm. menghasilkan return. Bayangin nih, punya 1 juta, dia cuan 100%, dapatnya cuma 1 juta. Betul nggak? Mm-mm. Ya, Orang dengan punya duit 1 miliar, cuan 10%, dia dapat 100 juta. Betul nggak? Iya kan? ya. Nah, jadi makanya kalau bisa, pada saat ilmunya masih sedikit berinvestasi yang di resiko-resiko tadi. Saya nggak salahin Mm-mm. orang misalnya ada nih, misalkan PNS, habis ketimpa warisan, atau dapat bonus Mm-mm. gede, terus duitnya dimasukin ke deposito. Saya nggak salahin dia. Mungkin Mm-mm. saja ilmunya belum cukup, Oke. ya. Artinya Tapi tambah ilmu dulu ya, Om ya. betul. Jadi bertambahan ilmu itu harus lebih cepat dari pertambahan asetnya sebenarnya sih. Ya. Jadi ketika kita asetnya udah banyak, ilmunya udah punya. Tapi Oke. Jadi jangan terus ilmunya banyak, asetnya nggak kumpul-kumpul, kesian juga, Vi.